Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 13 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di dunia ini, anak manusia memiliki kuasa pengampunan dosa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, dengan perantaraan manusia seperti kami, yaitu Yesus dari Nazaret, Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Kami mohon, semoga kami mengagumi sabdanya yang memuat kebijaksanaan serta memberi hidup dan kedamaian. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan bersama-sama satu orang lumpuh digotong oleh 4 orang.
adalah niat baik dari 4 orang itu membantu orang lumpuh. Itu pertama. Kedua, yaitu orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus. Ketiga, hendak mengatakan bahwa ketika ada halangan banyak orang berada di situ, mereka tidak kehilangan akal tetapi menggunakan strategi cara berpikir yang baik dan baru demi keselamatan dari si lumpuh itu. Mereka membuka atap dan menurunkan dari atap di hadapan Yesus si lumpuh itu. Itulah usaha yang baik demi keselamatan dan penyembuhan banyak orang. Namun kita tahu bersama, Tuhan Yesus berbelas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita melihat lebih jauh lagi, bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Mereka tidak mau mematuhi sabda dan tidak mau mengikuti perintah Allah. Kita juga tahu bahwa bagaimana orang lumpuh itu mematuhi sabda Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, karena imannya itu, orang lumpuh itu mendapatkan belas kasih dari Tuhan Yesus dan ia disembuhkan. Dosa dapat membuat kita lumpuh. Dosa merusak pikiran, dosa merusak hati, dosa merusak hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama, sehingga kita berbuat dan bertindak tidak berdasarkan ketulusan dan keikhlasan hati, tetapi berdasarkan ego kita sendiri. Jika kita mau mendengarkan Tuhan, maka apa yang kita lakukan adalah pengampunan dosa dan perbuatan baik meneruskan belas kasih Allah. Saudara-saudari, Kristus memberikan harapan. Kristus membuka pikiran. Kristus memurnikan hati kita. Dengan catatan, kita harus membuka diri kepadanya. Saudara-saudari, wartakanlah ini sebagai kabar sukacita bagi setiap orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami sungguh bersyukur atas sukacita yang Kau anugerahkan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon dampingilah kami selalu dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.